nama saya Yola Ganeta, host LCLC ke-77 malam ini. Nah, topik LCLC malam ini yaitu memahami distribusi binomial dengan menggunakan kalkulator Casio plus Swiss. Nah, topik malam ini akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ibu Teti Noviani. Ya, jadi Ibu Teti adalah seorang master trainer dari Casio yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk mengenal Bu Teti lebih jauh lagi, saya akan share screen tentang profil dari Ibu Teti Novianti. Oke, berikut profil dari Ibu Teti Novianti. Lahir di Cianjur 15 November 1977. Saat ini mengajar di SMA 6 Bogor. Nah, kemudian berikut adalah riwayat pendidikan dari Ibu Teti. Ibu Teti pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Cipanas 5 Cianjur, kemudian melanjutkan ke MTS Asaidiyah Cipanas Cianjur, SMA 1 Sukaresmi Cianjur, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 yaitu di Pendidikan Matematika UPI Bandung, kemudian menyelesaikan S2 di Matematika UI Depok. Oke, berikut adalah kontak person dari Bu Teti, bisa dihubungi via WA, Facebook, Instagram, dan YouTube channel dari Ibu Teti sendiri. Oke. Kemudian berikut adalah penghargaan yang pernah Ibu Teti raih, yaitu pertama apresiasi Master Trainer Casio di tahun 2018, kemudian juara 2 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kota Bogor pada tahun 2018, kemudian juara 2 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kota Bogor di tahun 2019, juara 2 Lomba Guru Berprestasi tingkat Cabang Dinas Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat di tahun 2019, kemudian menjabat sebagai Ketua MGMP Matematika untuk tingkat SMA se-Kota Bogor, kemudian meraih gelar Google Certified Educator di tahun 2020. Oke, kemudian perjalanan Bu Teti di Casio Education Indonesia juga banyak sekali. Jadi pernah menjadi trainer di TOT pembelajaran matematika bermakna dan menyenangkan dengan memanfaatkan kalkulator pada tanggal 22 sampai 29 Januari 2017 yang bekerjasama dengan Semeo dan Kemdikbud. Kemudian pernah memberikan workshop di MGMP Matematika SMA se-Kota Bogor di tahun 2017. Oke, kemudian juga memberikan workshop lagi tentang pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan dengan memanfaatkan kalkulator saintifik di MGMP juga di tahun 2018. Jadi 2 kali ya memberikan pelatihan juga tentang pemanfaatan kalkulator saintifik. Kemudian ada lagi memberikan training juga untuk Casio Master Trainer Indonesia ya di tahun 2018. Jadi banyak sekali pelatihan yang diberikan oleh Ibu Teti ya. Kemudian juga di tahun 2019 juga memberikan pelatihan di MGMP Matematika SMK Kabupaten Bogor. Dan kemudian juga memberikan seminar di LCLC. Jadi sampai ke LCLC yang sekarang yaitu yang ke-77. Ya, itu tadi profil dan sederet prestasi
dan pelatihan yang sudah Ibu Teti berikan. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke webinar kali ini, yaitu mengenal distribusi binomial menggunakan kalkulator Classwiz. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Teti. Silakan Ibu Teti. Suaranya sudah jelas ya? Sudah Ibu, sudah jelas. Mohon maaf ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu Guru Matematika tentunya, dimanapun berada, mudah-mudahan di seluruh Nusantara dari Barat sampai ke Timur sudah ada di ruangan ini. Kita sama-sama akan berdiskusi tentang, tentu saja tentang pembelajaran matematika. Baik, kali ini mungkin yang ke-7 kali ya, kalau nggak salah, di LCSC yang ke-77. Kembali saya berkesempatan untuk bertemu secara virtual dengan teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, guru matematika SMA tentunya. Kali ini saya akan mencoba bercerita sih, sebenarnya lebih ke bercerita bagaimana membelajarkan siswa-siswi kita tentang materi distribusi binomial. Nah, kali ini akan coba saya ajak teman-teman kalau memang yang mungkin belum berpengalaman atau belum berani mencoba memanfaatkan kalkulator Classwiz dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, malam ini judul LCSC kita sederhana saja, mencoba memahami distribusi binomial dengan menggunakan Classwiz atau kalkulator saintifik Casio Classwiz FX 991IX ya. Bapak Ibu semua, teman-teman guru hebat di seluruh Nusantara, kali ini saya intinya ingin bercerita sederhana saja tentang pembelajaran distribusi binomial matematika peminatan kelas 12 yang sudah coba saya lakukan di kelas saya sendiri. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu yang sama-sama mengajar kelas 12 matematika peminatan, tentu tidak asing bahwa ada satu KD yang terakhir itu tentang distribusi binomial. Jadi bunyi KD pengetahuannya seperti ini, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Jika kalau saya sih indikatornya itu ya distribusi peluang binomial, anak memahami, bisa menjelaskan dan bisa menentukan distribusi peluang binomial itu sudah cukup. Tapi ketika ada siswa memang yang lebih, bisa kita berikan lebih dari itu. Mungkin bisa sampai uji hipotesis. Tapi memang di lapangan berbeda ya ketika kita menghadapi anak secara klasikal. Memang yang penting adalah standar atau kompetensi dasar ini kita capai. Kemudian KD keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulan. Nah, mungkin sedikit mengingatkan saja sambil saya buka terus Classwiz-nya. Teman-teman yang gabung di sini pasti sudah berpengalaman ya bahwa kita akan menggunakan emulator. Nah, kebetulan emulator saya ini agak-agak bermasalah, tapi kita coba. Bisa kok, selalu bisa. Nanti kita coba lagi. Oke. Dan distribusi binomial ini juga pastinya menjadi bagian dari salah satu komponen AKM numerasi.
Jadi kalau kita lihat di data dan ketidakpastian, itu salah satu kontennya adalah data dan ketidakpastian, bahwa meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Jadi kalau secara materi di sini berarti anak-anak itu harus siap dengan kaidah pencacahan, peluang, dan tentu di matematika peminatan ini ditambah dengan distribusi. Oke, baik. Jadi seperti saya kemukakan di awal, bahwa sebenarnya intinya saya mungkin hanya ingin bercerita langkah pembelajaran seperti apa sih yang sudah saya lakukan. Pasti bukan yang terbaik dan belum tentu juga benar menurut pandangan teman-teman semua, tapi setidaknya ini adalah bentuk usaha saya untuk mencoba agar siswa-siswa saya itu walaupun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, yang sebagian besar merasa bahwa secara online ini banyak sekali kesulitannya, gitu kan. Ya, langkah pembelajaran ini adalah upaya saya bagaimana caranya walaupun dengan PJJ saya tetap mencoba mengajak anak itu bereksplorasi dan tidak memberi gitu. Langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah saya mengajak siswa-siswa saya itu untuk melakukan sendiri simulasi percobaan acak. Jadi tentu berarti saya harus memberikan panduannya seperti itu. Bentar, saya sambil buka kalkulatornya. Oke. Nah, di percobaan di pertemuan pertama atau diawali dengan mengajak siswa-siswa saya melakukan simulasi percobaan acak, tentu saya harus membuat panduannya seperti itu. Saya coba paparkan dulu sedikit apa itu percobaan acak, sambil tentu saya pun berharap siswa-siswa saya itu sedikit demi sedikit terbiasa dengan literasi. Karena kadang-kadang walaupun mereka itu hobi dengan membaca novel misalkan dan sebagainya, tetapi ketika diberi wacana yang banyak di matematika itu biasanya tidak terlalu hobi, malah merasa ini mana matematikanya, seperti itu. Saya coba seperti ini Bapak Ibu, ini saya buat saya saja, dipaparkan dulu sedikit tentang percobaan acak, karena pada prinsipnya bahwa materi ini bukan sesuatu yang sangat baru untuk mereka, karena di SMP itu mereka pernah belajar tentang peluang. Hanya saja ketika ditanya kalian belajar apa saja di SMP ketika belajar peluang, pasti jawabannya adalah belajar dadu Bu, belajar koin Bu, dan seterusnya. Memang itu adalah simulasi yang paling mudah dan sederhana, berarti yang bisa mengantarkan yang dianggap bisa mengantarkan mengantarkan anak mendapatkan atau memperoleh atau menemukan konsep matematikanya gitu. Baik, nah di langkah pertama saya mencoba Bu Teti, mohon maaf, screen-nya nggak terlihat di sini. Oke, gimana? Screen-nya, PowerPoint-nya tidak terlihat di sini. PowerPoint-nya tidak terlihat. Iya. Oke, baik. Oke, sudah Ibu sekarang. Oke, mungkin saya harus ganti share screen-nya deh, supaya bisa buka yang lain. Gimana tuh? Bentar. Mungkin yang diklik yang screen 1 itu, Bu. Oke, coba saya lihat lagi ya. Bukan yang Microsoft PowerPoint. Jadi semua screen-nya terlihat.
Screen 1. Iya, Screen 1. Coba screen apa sekarang yang terlihat apa? sudah terlihat semua. Jadi kalau Ibu Kalau saya buka yang lain, sekarang yang terlihat apa? siapkan satu buah ini, Foxit Reader. So, Kegiatan 1 ada gak? ada Ibu, kegiatan satu. Oh, oke. Udah kelihatan sekarang ya? Sudah Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Jadi, di langkah pertama saya mengajak anak-anak itu untuk melakukan simulasi percobaan acak. Tentu saya siapkan panduannya supaya anak-anak melakukan simulasi itu sendiri, karena anak-anak melakukan simulasi itu sendiri di rumah. Kegiatan 1 saya berikan seperti ini, dengan kegiatan 1 saya minta anak menyiapkan sebuah mata uang logam. Jadi karena yang paling mudah mungkin ini didapatkan, dan memang seperti itu. Kemudian saya minta lemparkan mata uang tersebut sebanyak 4 kali, lalu catatlah semua hasil yang muncul. Nah, jadi disiapkan seperti ini. Nanti anak dibolehkan, di sini dibolehkan kalau kalian mau penasaran dengan percobaannya, mau nambah silahkan tambahkan dan seterusnya. Kemudian berikutnya saya coba arahkan anak menemukan tujuannya sih ini untuk melihat kejadian-kejadian. Jadi saya ingin dan juga tujuannya adalah menuju ke pemahaman anak tentang peubah acak gitu. Dari percobaan acak, tujuannya nanti itu adalah lebih ke peubah acak itu apa gitu. Jadi di langkah pertama ini, kemudian di langkah kedua saya minta menuliskan frekuensinya dari yang muncul dari sini. Ketika adakah yang jumlah sisi angkanya itu 0 atau tidak ada angkanya. Nah, anak bisa mencarinya dari sini, kemudian menuliskan frekuensinya, dan seterusnya. Kegiatan 2 juga saya tambahkan dadu, kemudian seperti itu anak melakukan percobaannya, kemudian diperbolehkan menambah kalau memang menurut kalian percobaannya masih kurang, silahkan, dan seterusnya. Kemudian mencari frekuensi dari setiap kejadiannya. Kemudian kegiatan 3, ini saja untuk mengantarkan atau supaya anak supaya anak melakukan merasakan sendiri bagaimana sih yang namanya melakukan percobaan sederhana. Kemudian supaya nanti anak pun tahu yang seperti apa itu yang acak itu gitu. Baik, itu di langkah pertama seperti itu. Kemudian berikutnya setelah tadi melakukan percobaan, kemudian kita sama-sama diskusi, mengamati, kemudian muncullah apa itu yang disebut dengan kejadian, muncul lagi apa itu yang disebut dengan ruang sampel. Dari hasil diskusi, hasil percobaan anak A, anak B, dan seterusnya kita diskusikan di kasus yang sama, ternyata ada kejadian ini, kemudian kita kumpulkan menjadi supaya anak menemukan atau memahami apa itu ruang sampel. Nah, di ruang sampel itu, di ruang sampel itu saya buat seperti ini. Screen saya kelihatan semua ya. Sekarang judulnya ruang sampel. Bu Yola? Iya Ibu, sudah. Oke, sip. Nanti kalau ini kasih tahu aja ya. Oke. Nah, yang kedua itu saya ajak menemukan ruang sampel. Kembali kembali kita ke tujuannya selain itu juga ingin supaya anak menemukan atau menguatkan kembali fondasi dia. Kalau misalkan sebuah koin yang ditos, jadi kejadiannya ada apa saja, maka ruang sampelnya apa. Di sini tidak melakukan percobaan lagi, tapi kita mengajak anak bernalar karena sudah mampu mengilustrasikan, karena di pertemuan pertama itu sudah melakukan percobaan. Jadi tahapannya melakukan percobaan, berarti sudah terilustrasikan di nalarnya, sehingga ketika masuk di sini saya ajak untuk bernalar gitu. Seperti ini, mulai dari yang sederhana, kemudian ditingkatkan lagi, masuk ke dadu, kemudian kalau 2 dadu seperti apa, ini kemudian kalau ada bola begini, 3 merah, 2 biru, dan seterusnya.
dan seterusnya. Oke, itu eh, itu di tahapan kedua. Tahapan berikutnya adalah menemukan konsep peubah acak dan distribusi probabilitas. Di sini pun saya tetap, jadi di pertemuan ini kita diskusikan hasil pekerjaan mereka di pertemuan sebelumnya, kemudian diberikan kasus-kasus lain yang berhubungan, sehingga misalkan ini karena tadi sudah 1 koin, kemudian 2 koin, 2 koin 1 kali lemparan, kemudian diberikan pertanyaan. Tuliskan dalam bentuk himpunan ruang sampel pada pengetosan. Nah, ini sudah fokus ke ruang sampel. Kalau yang ditos adalah 3 buah uang logam. Oke, biasanya di sini saya menggunakan slide interaktif. Jadi anak bisa langsung menjawab. Kemudian lagi dibahas lagi yang berikutnya, didiskusikan lagi hasil mereka, kemudian ditambahkan pertanyaan. Kira-kira ada kaidah apa yang berlaku di sana? Lalu ditambahkan pertanyaannya, kalau begitu ruang sampel pada pelembaran 3 buah dadu seperti apa? Berikutnya digabungkan, kalau 1 dadu dan sebuah koin seperti apa itu. Nah, kemudian ini pun dibahas, kemudian didiskusikan kaidah apa yang terjadi, kaidah apa yang berlaku di sini. Nah, memang kebetulan di kelas 12 ini kan di matematika wajib ada kaidah pencacahan dan peluang ya. Kemudian di matematika peminatan adalah distribusi binomial. Kalau menggunakan hanya kurikulum darurat atau kurikulum kondisi khusus. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang punya waktu banyak menggunakan kurikulum lengkap kurikulum 2013, berarti mulai dari distribusi normal. Oke. Kalau saya langsung ke distribusi, nah hanya kebetulan waktunya dengan matematika wajib kan bersamaan ya, sehingga sedikit-sedikit mau tak mau harus menyelipkan tentang kombinasi, permutasi, dan sebagainya. Karena kalau menunggu itu tidak akan sinkron waktunya. Jadi saya selipkan di sini saja, setelah itu kita lihat kasus yang begini, ini ternyata kombinasi dan seterusnya. Lalu saya ajak juga akhirnya ke memunculkan kaidah penjumlahan, kemudian kaidah perkalian, kemudian lagi pengisian tempat, permutasi, dan seterusnya. Itu lebih ke bahasan itu. Nah, tapi tujuannya di langkah ini, di langkah pembelajaran yang ini adalah memahami tentang variabel acaknya. Dari peubah acak, kemudian kita arahkan memahami variabel acak, kemudian masuk ke fungsi peluang. Dan kalau peluang, anak-anak sudah tidak asing lagi, karena secara rumus itu sudah sangat hafal dari SMP. Peluang itu banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Tetapi kalau kita susul ke bermaknaannya, kita tanya yang seperti apa itu kejadian, yang seperti apa itu ruang sampel, biasanya sebagian besar itu tidak paham. Maka saya mencoba, mudah-mudahan dengan cara begini mereka tahu kejadian itu seperti apa, merasakan sendiri percobaan itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, di langkah ini jadi lebih ke variabel acak dan fungsi peluang. Nah, jadi kan modalnya harus mengerti kejadian-kejadiannya, ruang sampelnya, dan kaidah-kaidah tadi adalah modalnya. Baik. Nah, oke. Berikutnya langkah saya berikutnya adalah itu bagaimana setelah tahu distribusi probabilitas, kemudian masuk ke distribusi binomial. Nah, di distribusi binomial pun sama, saya tidak pernah langsung memberi, tapi kadang saya beri stimulus melalui soal gitu. Kalau misalkan eksplorasi agak susah, maka saya beri stimulus dengan soal. Jadi di pertemuan yang tadi itu saya berikan sisipkan satu soal yang akan mengantarkan mereka ke membedakan antara probabilitas acak dengan probabilitas
binomial, distribusi di binomial itu seperti apa. Nah, ini soal ini yang saya sisipkan di sana. Nah, di pertemuan sebelumnya, nah baru di pertemuan ini baru eh, saya ajak, mengapa nomor ini tuh begini, apa perbedaannya menurut kalian? Maka baru kita berikan, oh ini loh yang disebut binomial, sama asalnya, ya tahu disebut juga Bernoulli dan seterusnya. Nah, ini langkah selanjutnya baru ke sini sudah masuk distribusi binomialnya. Nah, setelah itu sebenarnya setelah itu kalau menurut saya sih ya, kalau memang masih ada waktu ditambahkan dengan statistik deskriptifnya. Tapi kalau tidak atau misalkan ini saya sih melihat KD-nya cukup sampai sini, memahami distribusi binomial seperti apa. Oke, baik. Nah, itu sih yang ingin saya ceritakan ya, dan belum tentu ya, bukan berarti ini yang terbaik, tidak, tapi yang jelas saya mencoba sesuaikan dengan kemampuan anak-anak saya dan ingin mencoba matematika lebih bermakna untuk mereka. Baik. Nah, lalu bagaimana, di manakah kita bisa memanfaatkan kalkulator, khususnya Casio ClassWiz ini di dalam pembelajaran atau membelajarkan distribusi binomial itu? Nah, yang pertama sebelum masuk saya mungkin mengingatkan kembali bahwa ini yang inilah misi yang diusung antara LCSC ini, bahwa di komunitas ini, di LCSC ini kita ingin selalu belajar bahwa kalkulator saintifik itu tidak hanya dimanfaatkan untuk alat komputasi saja, untuk menghitung saja, tapi ternyata bisa dijadikan alat representasi, komputasi, eksplorasi, dan afirmasi. Jadi tentu di langkah-langkah pembelajaran saya tadi tidak selalu setiap tahap itu kalkulator digunakan sebagai alat eksplorasi. Bisa jadi di tahap ini cuman bisa merepresentasikan, di tahap berikutnya mungkin bisa afirmasi, di tahap berikutnya bisa saja eksplorasi. Nah, itu. Kemudian, lalu bagaimana melakukan simulasi percobaan acak dengan ClassWiz? Nah, tadi karena di langkah pertama saya adalah memberikan atau mengajak anak itu memahami tentang percobaan acak. Oke, sebentar, kalkulator saya memang bermasalah. Nah, memang apa ya? Oke, nah di sini baik. Oke, yang pertama, kalau masalah percobaan acak, mensimulasikan percobaan acak, bagaimana kalau menggunakan ClassWiz gitu. Bapak Ibu, di ClassWiz itu di ClassWiz itu kita punya komen itu run tagar. Ini dari random ya, run tagar dan run integer, ini sebenarnya integer tagar. Jadi dia adanya di sini, di atas tombol titik ya Bapak Ibu. Di atas tombol titik itu ada run tagar yang berwarna kuning, kemudian run integer tagar itu yang berwarna pink ya, yang berwarna pink. Jadi kalau teman-teman, saya yakin teman-teman pasti sudah sudah familiar sekarang dengan ClassWiz ya. Ketika yang warna kuning di atas tombol berarti kita aktifkan dengan shift. Kalau yang pink di atas tombol kita aktifkan dengan alpha, seperti itu. Baik, jadi kemudian run ini adanya di menu calculate, jadi di menu 1 saja. Jadi sebentar, saya ingin meriset dulu karena tadi sudah banyak digunakan. Kita hapus dulu sambil mengingatkan, mungkin Bapak Ibu ada yang lupa itu meriset, itu cukup shift 9, kemudian mau di reset semuanya itu tekan 3, kemudian sama dengan, kemudian AC gitu ya, supaya memorinya bersih. Oke. Kemudian kita akan coba mengaktifkan ini run tagar, berarti shift kemudian titik. Nah, sehingga di layar itu muncul seperti ini.
Oke, kemudian lagi, nah ini tinggal klik sama dengan saja. Bapak Ibu tinggal tap sama dengan, itu akan muncul eh, bilangan acaknya. Nah, kalau ini masih berbentuk pecahan, mau desimal silahkan. Tinggal seperti ini. Ditekan SD, muncul 0,766. Jadi nanti ini munculnya itu akan 3 desimal, tetapi kalau di desimal ketiga adalah 0, dia akan memunculkan 2 desimal saja. Kalau menginginkan bilangan acak lainnya itu tinggal sama dengan lagi saja. Gitu, kemudian tekan ini kalau misalkan itu. Nah, tetapi ada cara bagaimana menampilkan ini kan satu-satu ya. Jadi kalau saya tekan sama dengan lagi, baru dia muncul bilangan berikutnya 0,674 dan seterusnya. Ada cara menampil supaya tampilannya di layar ini ada beberapa yang muncul. Jadi di awal itu shift setup dulu. Kemudian klik satu input output, kemudian kita pilih 3 line. Nah, oke. Jadi kalau seperti tadi kita ingin melakukan percobaan acak, ingin memunculkan bilangan random ya, klik ini, kemudian tekan sama dengan, muncul 0,127. Kemudian klik lagi 0,989, klik lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sambil mempraktekkan, baik itu di emulator maupun di kalkulator fisiknya, pasti nggak akan sama dengan saya, karena ini namanya bilangan acak. Yang mengacak adalah sistemnya, seperti itu. Jadi tinggal diklik lagi dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika saya tadi melakukan percobaan pun muncul, membuat slide ini pun berarti kan munculnya akan berbeda. Tadi munculnya 0,95. Jadi di slide ini intinya bagaimana memunculkan rantagar ini, kemudian membuat tampilannya menjadi lebih banyak seperti itu. Jadi ketika kita klik akan berubah-ubah terus. Nah, tetapi rantagar ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa bilangan yang dimunculkan adalah selalu bilangan antara 0 sampai 1. Ya, jadi nanti ini fungsinya untuk salah satu fungsinya mungkin itu untuk memahamkan anak tentang nilai peluang. Nanti bisa menggunakan ini seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, jadi ini tadi intinya. Jadi rantagar ini untuk menampilkan bilangan acak yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke. Nanti kalau nah sekarang ini kan cuma 3 ya, dalam satu layar itu cuma 3. Kemudian kalau lanjut kita klik sama dengan, dia akan scroll ke atas ya, akan nambah terus barisnya. Adakah cara lain, misalkan saya menginginkan sekaligus bilangan acaknya itu ada 10 misalkan. Kita bisa manfaatkan menu lain. Di antaranya adalah menu tabel. Bapak Ibu yang sering gabung di LCSC pasti sudah tahu ada di mana itu menu tabel. Ya, saya hapus dulu. Oke. Menu tabel. Jadi bisa menggunakan menu 9. Ya, menu 9 itu tabel. Oke. Kemudian karena kita ingin memunculkan bilangan acak, berarti seperti tadi, shift titik ya, shift titik, run-nya sudah muncul, kemudian klik sama dengan. Nah, tabel di kelas Swiss agak berbeda dengan di 991 ID Plus. Nah, mungkin teman-teman guru biasanya masih banyak yang punyanya 991 ID Plus ya, 991 yang ID Plus yang berbahasa Indonesia. Ada menu tabelnya, tetapi baru 1 fungsi. Kalau di kelas Swiss sudah menyediakan 2 fungsi. Tapi di kasus ini kita tidak akan menggunakan fungsi yang kedua, berarti tinggal sama dengan lagi saja untuk masuk ke berikutnya. Nah, misalkan yang diinginkan adalah memunculkan 10 bilangan acak sekaligus. Berarti di table range ini kita akan mulai dari 1. Kemudian tinggal klik sama dengan saja. Kemudian di N-nya itu adalah 10. Oke, stepnya 1. Jadi 1 sampai 10 itu menunjukkan apa ya? Banyaknya suku. Kalau di sini ya, kalau di random ini si fungsi tabelnya. Oke, kemudian tinggal kita klik sama dengan saja. Nah, inilah bilangan
bilangan random yang muncul. Jadi 0,772, 0,162 dan seterusnya. Jadi sudah sangat terlihat bahwa run ini itu menampilkan bilangan acak yang di antara 0 sampai 1 seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin mengulangnya lagi, tinggal AC, bersihkan layar gitu kan, tinggal sama dengan lagi, pasti akan memberikan hasil yang berbeda. Seperti itu. Baik. Oke, sebentar. Ini suka lari-lari. Oke, sip. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana dengan run integer? Jadi random integer ini kita itu yang tadi. Kemudian terlalu cepat ya? Oke, ya baik. Baik. Ada yang perlu diulang bagian mana atau kita lanjut tapi saya turunkan temponya ya? Oke, nah berikutnya kita mau tahu fungsi run integer yang ini, run integer tagar ini. Jadi saya akan reset dulu biar aman. Oke. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa run integer ini sama-sama ada di titik ini tapi dia berwarna pink. Berarti untuk mengaktifkannya itu harus menggunakan alpha. Jadi tetap kita ada di menu 1, kemudian alpha, kemudian titik. Jadi munculnya ini. Nah, kalau run integer berarti kita harus menginputkan. Jadi bilangan random, bilangan bulat acak yang diinginkan yang bagaimana? Dari berapa sampai berapa gitu. Nah, misalkan kalau saya isi dengan 0, Bapak Ibu, kemudian koma, Bapak Ibu hati-hati jangan terkecoh dengan titik ya. Di ClassWiz ini koma dalam desimal itu kita menginputkannya pakai titik. Tetapi kalau untuk run integer ini kita gunakan koma yang ini. Koma yang ini. Jadi mengaktifkannya shift kurung tutup. Oke, misalkan ini 2 deh gitu. Kemudian saya tutup. Oke, tinggal sama dengan. Oke, jadi bilangan bulat acak pertama yang dimunculkan oleh kalkulator ini adalah 1. Ketika tab sama dengan lagi 0. Ketika tab sama dengan lagi 0 lagi. Sama dengan lagi 2. Sama dengan lagi 0. Sama dengan lagi 2. Dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini tampilannya 1. Seperti tadi, ini pun sama. Kalau ingin menampilkan banyak, di setup dulu, shift, menu, kemudian output input-output nomor 1 kita klik, kemudian kita klik nomor 3. Jadi pilih line 1, line O. Oke. Terus jadi alpha, kita aktifkan lagi alpha, kemudian run integer. Misalkan sekarang saya ganti 1,3 deh misalkan. Berarti ini artinya saya menginginkan bilangan bulat random dari 1 sampai 3. Jadi ketika saya klik sama dengan, pertama dia munculkan 2, berikutnya lagi 2, berikutnya lagi 2 lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi, baru muncul 3 dan seterusnya. Nah, 1 sampai 3 kan tadi. Ya, gimana Bu Yola, kalau ada pertanyaan boleh langsung ini silakan. Oke, Ibu, mungkin saya tulis di chat link untuk emulatornya ya Bu ya, supaya yang Bapak Ibu yang di rumah bisa mencoba aplikasinya juga, mencoba kalkulator. Oh, ada yang belum punya emulator ya? Sepertinya begitu Bu, karena ada pertanyaan setupnya bagaimana Bu. Jadi saya share di chat ya Bapak Ibu. Boleh, silahkan. Jadi pokoknya ya, link-linknya bisa gitu, minta ke Bu Yola atau minta ke Mas Mufid, mangga. Oke, Bapak Ibu, untuk mendownload emulator seperti yang di layar Ibu Teti, bisa download di link itu ya. Kemudian pilih yang ClassWiz emulator subscription. Ya, dan sekarang lagi ada perpanjangan free ya, kalau nggak salah.
Iya betul. Ya, Jadi Bapak Ibu silakan klik linknya itu 9 kemudian hari 3 bulan. Oke. cari yang ClassWiz emulator. Jadi Bapak Ibu yang di rumah bisa coba di laptopnya, bisa di-download dan diinstal. Oke, baik Oke. Bapak Ibu. Oke. Sambil kita lanjutkan ya, sekali lagi yang barusan kita coba adalah run integer itu 1,3. Berarti saya menginginkan bilangan bulat acak dari 1 sampai 3. Jadi ketika kita tap sama dengan, sekarang munculnya 1. Beda seperti tadi. Tadi 2, 2, 2 gitu kan. 1, 1, munculnya 2, berikutnya 3 gitu. Jadi tidak akan muncul 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Sama seperti tadi, kalau ketika kita menginginkan dalam satu waktu itu ingin 30 misalkan, 30 bilangan acak langsung dari 1 sampai sekian. Bisa. Jadi kita bisa manfaatkan kembali apa? Menu tabel. Jadi menu 9. Menu 9, kemudian sekarang kita panggilnya run integer. Jadi run, oke. Kemudian misalkan saya mau 1,5 misalkan, itu seperti itu, saya tutup. Oke, kemudian ketika saya klik sama dengan, GX nggak usah kita gunakan dulu, berikutnya, nah misalkan saya maunya 30 bilangan bulat acak langsung, berarti startnya itu 1, kemudian, sorry, itu cuman 5, saya akan balik lagi, sama dengan, oke, di sini untuk turun, ini saya ingin 30 bilangan bulat acak langsung. Oke. Di N-nya berarti 30, step-nya tetap 1. Tinggal step saja sama dengan, oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi intinya si tabel ini melihatkan, jadi percobaan acak pertamanya itu yang muncul adalah 2. Berikutnya adalah 1, 3, dan seterusnya. Nah, tadi kan 1,5 ya. Nah, berarti bilangannya memang seperti itu. 1 sampai 5 saja. Nah, ini sudah, jadi kalau dengan tabel ini bisa muat sampai 30 data. Jadi kita sudah punya 30 bilangan acak dengan cara ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi tambahkannya. Nah, bisa digunakan untuk melakukan simulasi percobaan acak pada dadu. Nah, tadi kan kita sembarang. Sekarang saya balik lagi ke ini saya tadi tugas pertemuan yang tadi saya perlihatkan pertama kali bahwa nih kegiatan pertama yang saya minta lakukan ke anak-anak adalah melakukan simulasi percobaan, gitu kan? Nah, pada kenyataannya Bapak Ibu, ketika saya berikan kegiatan ini ke anak-anak, akhirnya saya membebaskan. Karena tidak bisa juga saya memaksa. Wah, kalau saya hilang ya? Aduh, saya terlempar. Masih terlihat Bu screen-nya? Oke, baik. Oke, masih terlihat ya? Oke. Iya, masih. Oke, baik. Nah, seperti ini. Di awal di kegiatan 1 saya memintanya koin. Koin nggak kesulitan anak-anak, semua anak punya koin gitu. Ketika dadu ada juga, saya bilang kamu nggak perlu beli. Kalau ada di rumah, misalkan punya adik silahkan. Kalau enggak, ternyata ketika saya tanya ke anak-anak saya, kamu pakai apa? Yang saya nggak ada dadu Bu, jadi saya bikin. Ada yang bikin dari kertas, ada yang bikin menggunakan dus yang bekas gitu. Yang penting saya ingatkan bahwa dadu ini bersisi 6 dan homogen. Jadi ada anak, kemudian saya bebaskan ketika nanti menyetorkan hasilnya ini, kamu boleh ganti gambarnya ibu ini. Kamu menggunakannya apa. Jadi anak-anak mengganti itu, ada yang membuat sendiri dadunya. Ada juga anak yang suka IT itu menggunakan aplikasi. Saya bebaskan, nggak masalah, silahkan menggunakan aplikasi. Jadi saya menggunakan aplikasi Bu, lalu saya catat di sini, boleh, silahkan. Nah,
The Classwiz ini pun bisa kita pergunakan untuk melakukan percobaan ini. Misalkan kalau di koin, kalau koin mah nggak ada kesulitan lah, pakai koin aja nggak apa-apa. Di dadu misalkan, di dadu di mana perannya Classwiz bisa menggantikan ini. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang run integer tadi. Jadi misalkan, ini saya reset dulu. Yang namanya dadu sisi 6 homogen, berarti kan mata dadunya itu 1 sampai 6 ya. Nah, jadi untuk melakukan atau mensimulasikan percobaannya, kita bisa gunakan yang tadi. Misalkan, anak ini mau berapa nih? Mau berapa kali percobaan? Bisa saja dia melakukannya seperti tadi. Jadi, pakai alfa, kemudian titik, kemudian, nah, mata dadu 1 sampai 6. Berarti kita pakai 1, integer yang kita inginkan adalah ini 1,6 seperti itu. Oke, kemudian tinggal tab sama dengan aja. Berarti itu sudah percobaan pertama. Misalkan ini kebetulan saya memintanya 2 dadu ya. Nah, ini misalkan itu dadu pertama, oh muncul 5, kemudian tab sama dengan lagi 1, tab sama dengan lagi, dan seterusnya. Terus bisa juga gunakan yang tadi ya Bapak Ibu, saya sambil ulang-ulang lagi supaya tidak lupa. Di setting dulu inputnya, jadi di layar itu bisa muncul 3, oke, jadi kembali alfa titik 1,6, 1 untuk simulasi yang dadu ini 1,6. Tutup sama dengan. Berarti percobaan pertama muncul 2, percobaan berikutnya muncul 5, kemudian 4, 2 dan seterusnya. Atau bisa sekaligus menggunakan tabel seperti tadi. Jadi menu 9, kemudian alfa, kemudian run integer, kemudian karena kita bicara dadu 1,6 tutup sama dengan. Mau berapa percobaan yang mau dilakukan? Misalkan mau mau 10, tinggal n-nya saja 10, stepnya sudah betul 1, kemudian sama dengan. Nah, ini sekaligus. Jadi, anak bisa menuliskan percobaan ke satunya itu 3, 6, dan seterusnya. Kalau 2 dadu, apakah kita bisa memanfaatkan yang GX? Kita coba ya Bapak Ibu. Kalau kita memanfaatkan GX, apakah bisa? Kemudian berarti ini sama. Karena dadu juga, berarti kita coba run lagi. Kemudian 1, kemudian ini, kemudian 6, kemudian tutup, kemudian sama dengan. Ini sudah betul 1 sampai 10 aja, 10 percobaan. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. FX itu tadi kita menempatkan si dadu. Katakanlah dadu pertama, kalau 2 dadu ya. Kemudian yang ini adalah dadu kedua. Nah, jadi anak tinggal mencatatkan di sini supaya nanti bisa membuat kesimpulan gitu ya. Nah, ternyata di percobaan pertama, katakanlah ini dadu pertama muncul angka 4, dadu keduanya muncul angka 6. Nah, ini sudah bisa melengkapi LK yang kita siapkan. Seperti itu di situ. Jadi percobaan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, begitupun berikutnya. Kita mau ngarahkannya percobaan apa lagi, dan seterusnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, salah satu fungsi Classwiz untuk memperkenalkan atau untuk melakukan simulasi percobaan acak. Baik, terus berikutnya, tadi sampai mana? Nah, ini ya. Kemudian, ada yang tertinggal. Bagaimana menampilkan beberapa percobaan sekaligus? Oh iya, ini sudah tadi ya. Langsung sudah kita bahas. Itu seperti itu. Jangan lupa table range-nya. Mau menampilkan berapa, yang jelas dia maksimumnya 30 gitu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi akan berbeda ketika saya melakukannya sekarang dengan sebelumnya. Ketika saya membuat slide ini pasti berbeda, namanya juga random. Oke. Nah, berikutnya kan setelah percobaan acak kita ke oh iya, ini ketinggalan, biarinlah. Memahamkan anak tentang kejadian dan ruang sampel. Nah, ini
Oke, misalkan simulasi pelemparan 2 buah dadu sekaligus. Jadi, yang itu tadi. Jadi ketika ruang sampel kan saya memberikan LK-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu di PJJ ini dengan online ini saya banyak mengeksplor mengajak anak-anak eksplorasi inilah fitur-fitur Google. Jadi di awal di percobaan aja kita pakai Google Doc, kemudian yang ini kita gunakan Google Slide. Jadi ini asli saya berikan seperti ini. Jadi saya arahkan slide saya itu supaya bunyi bisa bercerita gitu seperti ini. Kemudian saya ajak anak membuat motivasi pribadi. Nah, yang seperti ini. Ini menentukan ruang sampel. Tentu ini kita harus arahkan. Jadi seperti tadi kita sudah lakukan ini ya, sudah lakukan melakukan berarti ini melakukan percobaan pelemparan 2 buah dadu sekaligus. Bagaimana dengan ini? Nah, di tahap ini anak tidak perlu melakukan percobaan lagi, tetapi sudah mampu mengilustrasikan, kemudian kita ajak bernalar. Jadi kalau ini seperti apa, seterusnya. Tentu kalkulator di mana perannya? Bisa Bapak Ibu bisa manfaatkan, bisa juga sebagai alat afirmasi di sini. Saya mungkin akan ke contoh yang ini. Nah, contoh yang ini. Saya lihat slide paparan dulu. Takutnya kelewat. Oke, baik. Nah, yang ini. Di tahap yang ini misalkan. 2 dadu. Ini 2 dadu ya. Oke. 2 dadu sekaligus. Nah, kita kan ingin anak-anak itu dengan hasil percobaan mereka kan, walaupun misalkan mereka sampai melakukan 36 kali percobaan, belum tentu semua kejadian atau belum tentu semua ruang sampelnya itu muncul. Semua kejadiannya itu muncul, gitu kan? Nah, tapi kita ajak berdiskusi anak-anak, hasilnya si A ada ini, hasil si B ada ini, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mengajak kadang-kadang anak terkecoh ketika di dadu misalkan 1 buah dadu ruang sampelnya 6 Bu. Bagaimana dengan 2 buah dadu? Kalau 2 buah dadu dilempar berapa ruang sampelnya? 12 Bu. Kan biasanya anak seperti itu ya. Banyak anak yang memahami, apalagi kalau hanya tahu hafal rumus gitu, biasanya mereka cuman pokoknya mah dikalikan gitu kan, kalikan 2 atau ditambahkan dan seterusnya gitu. Nah, kita ajak simulasi di sini bisa. Nah, tadi kalau ingin memunculkan percobaan 2 dadunya kan bisa menggunakan ini ya. Sekarang misalkan setelah dia punya, terus kita akan mengajak anak melihat kejadian munculnya jumlah mata dadu misalkan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau jumlah mata dadu, apakah bisa kita manfaatkan kalkulator? Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa gunakan juga. Saya reset dulu. 3. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu siap-siap ya. Habis ini sepertinya saya akan memunculkan giveaway pertama. Boleh Bu Yola? 8:30 soalnya. Oke, iya Bu. Boleh ya, habis ini nih. Oke, habis ini. Ya. Oke, jadi mungkin saya mengingatkan dulu ke Bapak Ibu ya untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Jadi setelah diklik linknya, diklik daftarkan lokakarya ini. Tuh. Kemudian seperti biasa memasukkan data, kemudian simpan. Oke Ibu. Baik. Sudah waktunya mulai. Ya, belum. Belum ya. Oke. Habis ini. Jadi Bapak Ibu yang tadi. Nah, kita ingin nanti kan sudah tahu nih, anak sudah tahu ruang sampel. Terus nanti kalau misalkan kejadiannya adalah jumlah mata dadu bla 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 gitu kan. Berarti kan ada nggak peran kalkulator? Bisa nggak kita manfaatkan untuk memunculkan jumlah mata dadu itu? Jadi kita bisa gunakan perintah ini. Jadi
run integer kita gunakan. Kemudian ada 2 dadu kan? 2 dadu, 1, terus koma, 6. Oke. Kemudian karena ingin kejadiannya adalah jumlah, kita ingin tahu jumlahnya seperti apa. Berarti tambahkan, kemudian run integer, sip. Run integer lagi, kemudian 1,6. Tutup. Oke. Kita akan punya seperti ini. Betul nggak bahwa jumlah mata dadu jumlah 2 mata dadu ada yang 8 gitu kan? Ketika tab lagi, oh jumlahnya ada 10, jumlahnya ada yang 6, ada yang 8, dan seterusnya gitu kan? Nah terus kalau misalkan, saya pengen banyak sekaligus, sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu gunakan menu tabel. Jadi munculkan dulu menu tabelnya, menu 9, kemudian ini run integer, kemudian 1,6, giveaway-nya akan sangat berhubungan dengan ini Bapak Ibu ya. Ditambah, kemudian, run integer, 2 dadu nih kan ceritanya, 2 dadu, 1,6. Oke. Kemudian sama dengan, kalau saya ingin menampilkan seperti ini ya, banyak, itu mau 30 langsung, tinggal klik sama dengan, terus berarti mulainya 1 sampai 30, stepnya 1. Oke, kita tap sama dengan. Oke, hasilnya seperti ini. Tentu akan berbeda dengan tadi saat saya membuat slide ini. Berbeda karena ini random. Nah, ini jadi jumlah mata dadu itu, jumlah 2 mata dadu itu bisa jadi 8, ya kan? 8, 3, 8, 7, 8, dan seterusnya. Ini sampai 30. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengeksplorasi jumlah 2 dadu. Jadi dari sini anak bisa melihat ternyata jumlahnya enggak lebih dari 12 gitu loh. Ternyata yang paling tinggi adalah 12 seperti itu. Nah, jadi nanti bisa diarahkan lagi. Yang 12 itu yang mana dengan yang mana? Karena tadi sudah punya ini. Nah, sudah punya ini. Oke, dan seterusnya bisa tahu. Nah, itu mudah ya. Mudah sih Bapak Ibu ya, cuman bolak-balik itu saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengarahkannya. Oke, nah berikutnya saya akan kasih giveaway pertama, gampang insya Allah. Terus nanti jawaban Bapak Ibu dikirim di chat ke panelis ya, ke panelis. Nanti Bu Yola akan bantu melihat siapa yang pertama, tapi nanti saya melihat yang cepat dan tepat tentunya. Baik. Giveaway pertama, mudah pasti. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, kejadian munculnya hasil kali kedua mata dadu dapat disimulasikan dengan menggunakan ClassWiz. Saya minta Bapak Ibu menuliskan 2 tahap ya, perintah pada ClassWiz untuk melakukan percobaan ini sebanyak 10 kali. Jadi ingin 10 kali. Silahkan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Bu Teti sudah menampilkan soalnya untuk giveaway yang pertama. Jadi silakan diisi di chat, kemudian ditujukan ke Ibu Teti ya, Ibu. Iya, nah, di panelis saja. Ke saya boleh atau panelis deh? Panelis saja. Oh baik. Biar Bu Yola bisa bantu melihatkan. Oke. Jadi dua tahap ya Bapak Ibu, yang saya minta 2 tahap. Jadi di tahap 2 tahap apa dulu gitu. Sorry, saya harus untuk sharing dulu, mau lihat itu. Oke, mau lihat jawaban Bapak Ibu. Oke, untuk mengirim jawabannya. Oke. 2 tahapnya ya Bapak Ibu, berarti tahapan memasukkan
rumusnya ya, katakanlah, kemudian tahapan, kan pasti ada 2 tahap. Karena saya pertegas itu ingin 10 ya kan? Jadi tahap memasukkan rumusnya apa, kemudian range-nya, itulah saya pertegas lah. Range-nya apa? Oke. Sudah ada Pak Arisman M. Helmi, berarti Bapak ya, kemudian Bu Sherly Depok ya, Pak Helmi, oke, lalu panah bawah, oke. Saya harus memilih yang paling tepat dan cepat ya, Bapak Ibu. Oke. Tahapan. Jadi di tahapan ini apa yang diinputkan di tahapan lupa saya. Di tahapan A-nya apa yang diinputkan, tahapan berikutnya apa yang diinputkan. Oke, saya bingung nih. Banyak yang benar, tapi saya akan pilih yang paling tepat ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Oke, jadi sudah ada banyak yang sudah jawab Ibu, tinggal Bu Teti yang menentukan. Ya, oke. Yang yang paling lengkap dan paling cepat di antara yang lengkap ya, itu ada Ibu mungkin ya ini, Rin Dioni Lestari. Ya, selamat ya Bu, nanti dihubungi sama Bu Yola. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Pada prinsipnya betul, tapi saya harus memilih yang paling tepat, tidak ada bolongnya, dan paling cepat di antara yang tepat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi yang terpilih kali ini adalah Ibu Rin Dioni Lestari. Oke. Sebentar. Oh iya, sorry. Terima kasih Pak Helmi, saya lihat dulu. Oh, Bapak Ibu jangan kirim ke everyone, jadi semua orang bisa lihat. ke panelis ya. Mohon maaf. Oke. Ya, mungkin nanti giveaway yang kedua kali ya Bu ya. Iya. Oke. Untuk menjawab biar nggak kelihatan sama teman-temannya ya. Jadi diklik itu kan ada everyone itu ya, diklik kemudian. Oke, nggak apa-apa, ini sudah nanggung ya, tapi saya akan pilih, tetap kita pilih. Jadi sebentar, berarti yang benar adalah ya Pak Helmi, maaf, yang lain lupa dengan tagarnya. Ya betul, mohon maaf ya teman-teman. Sekali lagi nanti kirimnya ke itu ya, ke panelis. Ya, jadi Pak Helmi nih, mohon maaf ya Bu Rin Dioni. Iya, terima kasih atas koreksinya ya Pak Helmi. Nanti ada giveaway kedua. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terasa waktunya tinggal sedikit lagi ya. Oke, baik, ini giveaway pertama. Saya lanjut ya Bu Yola. Oke, baik Ibu. Oke, saya share screen lagi. Jadi saya mengingatkan lagi untuk yang belum mengisi absensi, silahkan diklik linknya supaya nanti dapat e-sertifikatnya dikirim via email masing-masing. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita. Sebentar. Oke.
Sekarang kita akan masuk ke distribusi binomialnya. Jadi tadi sudah mengenal peubah acak gitu ya. Bagaimana mensimulasikan, bagaimana simulasi dadu. Oh ya, koin juga bisa Bapak Ibu. Koin koin misalkan Bapak Ibu bisa gunakan run integer, bisa jadi apa 0,1, bisa saja 0,1. Jadi si gambar atau head ya, atau head itu kita definisikan sebagai 0, kemudian angka atau tail itu biasanya head atau tail ya, kalau secara referensi internasional itu bisa didefinisikan sebagai 1, berarti run integer 0,1. Jadi itu pun bisa digunakan. Jadi kalkulator kelas bis ini murah, sederhana, tapi istimewa kalau kita bisa mengeksplorasinya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita ke distribusi binomialnya. Jadi sudah tahu peubah acak, sudah tahu ruang sampel. Ya, oke. Bagaimana? Sorry tadi ini ya, ini kan variabel apa percobaan acak, kemudian peubah acak, kemudian ruang sampel. Nah, di sini memang kita berikutnya masuk ke distribusi binomial, berarti saya itu di tahapan sebentar, yang kemarin saya lakukan. Nah, di tahapan ini. Jadi sudah tahu itu kita arahkan anak memahami tentang peubah acak. Peubah acak. Peubah acak. Jadi melalui percobaan tadi kan akhirnya yang dari awal itu sudah saya siapkan frekuensi. Ketika misalkan percobaan kamu lihat kalau 2 koin ada ada berapa angka yang muncul. Ini misalkan saya tanya jumlah angka yang muncul kan ya, jumlah angka yang muncul. Ada nggak jumlah angkanya 0? Berarti tidak ada angkanya. Berarti dia akan menghitung ini ada Bu yang GG. Berarti frekuensinya adalah 1. Kemudian ada nggak yang angkanya 1? Ada AG dengan GA. Berarti frekuensinya 2. Nah, ini. Nah, di sini anak sudah kita arahkan. Inilah yang disebut dengan peubah acak. Peubah yang muncul dari percobaan acak gitu. Kemudian frekuensi ini kita arahkan sebagai apa? Banyaknya kejadian. Jadi kalau ini sudah tahu, kemudian ruang sampel tadi sudah tahu, maka anak bisa menentukan fungsi peluang gitu. Nah, kalau peran kalkulator tadi mungkin di sini di tahap ini di fungsi peluang ini mungkin lebih ke memberikan pemahaman anak yang run tagar tadi bahwa nilai peluang itu, probabilitas itu lebih dari 0 kurang dari 1, seperti itu. Antara ya seperti itu. Nah, berikutnya ke distribusi binomialnya. Jadi sudah tahu ini, kita masuk ke tahap berikutnya, ke distribusi binomial. Nah tadi yang saya bilang, ketika saya mungkin di distribusi binomial ini, saya masih kebingungan bagaimana mengarahkan anak untuk bereksplorasi dan menemukan konsep binomialnya. Jadi saya beri stimulusnya dengan soal. Jadi saya beri soal yang tadi itu, soalnya yang ini. Oke, saya beri soal yang seperti ini. Pada suatu tes akhir semester diberikan 3 nomor soal, yang masing-masing jawabannya adalah benar atau salah. Jika X menyatakan jawaban yang benar dari 3 nomor soal tersebut, susunlah distribusi probabilitas variabel acak X. Nah, kita ajak di sini anak-anak berikan karena jawabannya atau kemungkinannya itu kan cuma 2, benar atau salah. Ketika kunci jawabannya benar gitu kan, berarti dia sukses. Kalau menjawab benar dia sukses, tapi kalau dia menjawab salah dia itu gagal, seperti itu. Oke, nah ini pemancingnya gitu. Kemudian saya perkenalkan dengan percobaan yang seperti itu tuh apa namanya? Percobaan dengan 2 hasil. Bisa dikatakan sukses atau gagal, menang kalah gitu kan ya. Bagus, buruk, itu dikenal dengan istilah percobaan Bernoulli. Kita berikan dulu ini. Kemudian
Pada percobaan binomial, karena hasilnya hanya ada dua, yaitu sukses atau gagal, maka ruang sampel dari percobaan tersebut juga hanya dua unsur, yaitu sukses atau gagal. Nah, sambil saya juga mengajak anak-anak secara verbal itu melihat contoh-contohnya di lapangan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian teorinya seperti ini, kemudian diberikan distribusi definisi distribusi binomialnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian berikan juga contoh sederhananya. Kemudian bagaimana peran Classwiz-nya? Apakah di sini kita bisa gunakan? Seperti yang saya bilang tadi, peran Classwiz-nya tidak selalu sebagai eksplorasi, tidak harus dipaksakan. Bisa jadi ini sebagai alat afirmasi. Jadi misalkan kasus yang ini tadi ya Bapak Ibu, yang ini tadi. Nah, sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Oke, jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 3, maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu. Jadi yang diinginkan adalah sukses 3 kali percobaan itu. Nah, berarti banyaknya percobaan ada 5, kemudian suksesnya ingin 3 kali. Kemudian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 3. Berarti anak harus menentukan dulu kejadiannya. Untuk apa? Untuk menentukan peluang suksesnya. Tadi sudah tahu kejadiannya, oh kalau yang habis dibagi 3 itu berarti yang jumlahnya 3, kemudian yang jumlahnya 6, kemudian jumlahnya 9, kemudian jumlahnya 12. Berarti pasangannya adalah 1,2, 2,1, 1,5. Oh, kejadiannya ada 12, peluang sampelnya 36. Berarti peluang suksesnya adalah sepertiga, Bu, gitu kan? Oke. Nah, kemudian peluang gagalnya berarti 2/3. Nah, secara manual, anak-anak akan bekerja seperti ini. Peluang X sama dengan 3 atau peluang sukses 3 kali percobaan itu adalah banyaknya kejadiannya kita cari dari kombinasi 3 dari 5, kemudian peluang sukses dikalikan pangkat sukses, kemudian peluang gagal dipangkatkan pangkat gagalnya, berarti 5 dikurangi 3, seperti itu. Jadi hasilnya 40/243, jadi 40/243, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya adalah 0,1646. 0,1646 peluang sukses 3 kali percobaan. Nah, di kalkulator Classwiz disediakan menu distribusi. Jadi ini sudah tambahan lagi ya Bapak Ibu. Tadi menu 1 mengaktifkan run dan run integer. Kemudian menu tabel bisa kita gunakan. Sekarang menu distribusi. Distribusi ada di nomor 7. Jadi menu 7. Oke, di menu 7 itu ada distribusi normal dan seterusnya ya. Nah, di nomor 4 itu ada binomial probability distribution. Jadi distribusi binomialnya ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita klik yang angka 4 ini. Gitu. Kemudian variabelnya kan jelas bahwa ingin suksesnya 3 kali. Berarti di sini ada pilihan list atau variabel. Kita pilih variabel 2. Oke, kemudian tadi ingin suksesnya 3 kali, berarti variabel acaknya adalah 3, gitu kan? Kemudian tinggal klik sama dengan, kemudian banyaknya percobaan adalah 5, kemudian sama dengan, lalu tinggal masukkan peluang sukses. Jadi 1/3 kan itu ya. Jadi 1/3, 1/3. Boleh menggunakan 1/3 ini. Ini yang kita inputkan, kemudian sama dengan. Jadi seperti ini ya. 0,333, kemudian kita klik sama dengan. Oke, jadi peluang sukses 3 kali percobaannya adalah 0,1646. Jadi sama dengan pekerjaan ini tadi, seperti itu. Jadi mungkin di sini kalkulator kita jadikan alat afirmasi, gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik, jadi bagaimana di nomor 3 tadi. Nah, jadi ini ya, yang ini sekali lagi kalau saya harus tuliskan, saya tuliskan sih di sini. Jadi menu 7, kemudian nanti di layar akan tampil ini. Pilihlah nomor 4. Setelah pilih nomor 4 akan muncul list
atau variabel. Untuk saat ini pilihlah yang variabel, pilih 2, lalu inputkan X-nya berapa, perubahan acaknya berapa, suksesnya T mau berapa, kemudian N-nya, kemudian P-nya. Terus peluang suksesnya, maka maka probabilitasnya itu adalah 0,1 peluang sukses 3 kali percobaan adalah ini. Oke, berikutnya yang ini. Ini untuk yang mana? Oke, kita lihat. Oke, nah bagaimana kalau kita menggunakan ini? Oke, kita akan cobakan yang ini sebentar. Nah, yang ini tadi, yang saya bilang ini adalah soal stimulus untuk anak. Nah, yang ini tadi. Oke, nah ini kan yang diminta membuat distribusi probabilitas variabel acak X. Kemudian apa yang tadi ini pada suatu tes akhir diberikan 3 nomor soal, berarti yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Jika X menyatakan, perubahan acaknya adalah menyatakan jawaban yang benar dari 3 nomor soal. Jadi bisa jadi perubahan acaknya adalah 0, bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3, seperti itu. Nah, kemudian probabilitas peluang suksesnya bagaimana? Karena dari setiap soal hanya ada 2 jawaban, benar atau salah, berarti peluang suksesnya adalah 0,5. Peluang sukses menjawab benar satu soal 0,5. Terus berarti yang mau kita cari adalah probabilitas dari X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, karena yang diminta adalah distribusi probabilitas. Berarti semua nilai probabilitas atau untuk setiap perubahan acak harus kita distribusikan, harus kita cari nilainya. Nah, langkahnya sama, kita menggunakan menu 7. Oke, terus masih menggunakan binomial PD ini ya, 4. Kemudian sekarang supaya saya ingin dapatnya langsung nih 4 nilai untuk 4 variabel acak, bisa menggunakan yang tadi, bisa variabel yang nomor 2, tapi bisa menggunakan langsung list nomor 1. Jadi di sini masukkan perubahan acaknya. Perubahan acaknya kan 0 sampai 3 ya. 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan, gitu ya. Nah, perubahan acaknya udah masuk semua, klik sama dengan, tap saja sama dengan. Kemudian, oh iya, sorry tadi saya nggak reset, jadi masih ada memori yang tadi. Saya reset dulu ya, biar nggak ini. Memori yang tadi masih ada tuh. Di reset dulu. Oke, diulangi. Jadi menu 7, kemudian 4, kemudian sekarang kita menggunakannya list. Oke, semua perubahan acaknya kita inputkan. 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan. Oke, nah terus tab sama dengan. Habis itu, nah N-nya, banyaknya N-nya adalah 3 kan, ini soalnya ada 3, kemudian peluang suksesnya adalah 0,5. 0,5. Oke, tinggal sama dengan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu lihat secara manual, ketika kita bekerja secara manual, untuk PX sama dengan 0 kita peroleh 0,125, PX sama dengan 1 kita peroleh 0,375, dan seterusnya. Begitupun dengan menggunakan kalkulator ini, ya kita peroleh untuk X sama dengan 0, 0,125, jadi sekaligus kita dapatkan. Ya. Oke, baik. Jadi itu binomial PD ya, binomial PD, karena ada binomial lainnya. Nah, next, saya lihat lagi. Nah, jadi yang barusan itu gini ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, bagaimana kalau contoh soal yang ini? Nah, sebuah rumah sakit swasta di Jakarta mempromosikan layanannya dengan jaminan bahwa setiap pasien yang masuk akan sembuh dalam waktu 3 hari.
di luar kategori penyakit berat, berarti kategori penyakit ringan dan sedang yang dijamin 3 hari itu sembuh. Menurut data yang ada, ternyata peluang seorang pasien penyakit kategori sedang akan sembuh dalam 3 hari adalah 0,75. Berarti itu peluang suksesnya sudah 0,75. Nah, suatu hari ada 5 pasien. Untuk 5 pasien pertama, untuk 5 pasien pertama yang masuk pada hari tertentu, tentukan peluang paling banyak 3 pasien akan sembuh dalam 3 hari. Berarti yang pertama kita tahu ini dulu, peluang suksesnya adalah 0,75. Terus yang mau diukur saat ini adalah 5 pasien pertama saja, berarti N-nya adalah 5. Terus, tentukan peluang paling banyak 3 pasien akan sembuh. Kalau paling banyak 3 pasien akan sembuh dalam 3 hari, berarti sesuai jaminan itu ya. Berarti bisa jadi tidak ada satupun pasien yang sembuh dalam 3 hari itu. Atau bisa jadi hanya 1 orang. Atau bisa jadi 2 orang dan paling banyak adalah 3 orang. Oke, berarti peubah acaknya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, karena paling banyak 3 pasien yang ditanyakan adalah peluang itu, berarti kita menentukan peluang X kurang dari sama dengan 3. Berarti kita peroleh dari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 3. Jadi, kejadian saling lepas ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bekerja secara manual kan begini, kita cari PX sama dengan 0. Ya, kombinasi 0 dari 5, peluang sukses dipangkatkan 0, peluang gagal pangkatkan 5, dan seterusnya. PX sama dengan 1, berarti kombinasi 1 dari 5, peluang sukses dipangkatkan 1, peluang gagal dipangkatkan 4, dan seterusnya. Nah, berarti peluang X kurang dari sama dengan 3-nya adalah ini. Kita jumlahkan hasilnya 0,36718. Nah, di Classwiz kita bisa gunakan apa menyelesaikan ini? Nah, saya riset lagi supaya bersih. Oke, sama dengan kemudian AC. Oke. Nah, berarti kita gunakan apa? Kita coba cek lagi di menu distribusi ya Bapak Ibu. Menu 7. Nah, di layar ini hanya ada binomial PD. Kita scroll ke bawah, kita akan punya binomial CD. Jadi CD ini cumulative distribution, Bapak Ibu. Binomial CD, berarti kita memilih satu di sini nih. Memilih satu, klik satu, kemudian variabelnya 3 ya, si X-nya 3. X kurang dari sama dengan 3. Berarti kita pilih variabel, sorry. Nah, X-nya adalah 3. Kemudian N-nya adalah 5. Karena dari 5 pasien pertama gitu kan. Kemudian P-nya adalah 0,75. Oke. Kita klik sama dengan lagi, hasilnya ini 0,3671875 atau 88. Sama seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi binomial CD cumulative distribution itu sudah menjawab ini, probabilitas untuk X kurang dari sama dengan 3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Kalau nggak salah habis ini langsung giveaway deh, sesuai waktu lah. Oke, atau bisakah di sini memanfaatkan? Saya lihat tuh. Oke, jadi yang tadi itu seperti ini ya. Nah, oke. Bisakah kita memanfaatkan yang list? Sama-sama memanfaatkan binomial CD, tapi kita gunakan list. Kalau tadi kan variabel, bisa nggak? Bisa, kita coba ya Bapak Ibu. Jadi, oke, kita bersihkan saja layarnya. Oke, jadi kembali kita ke menu 7.
menu 7, kemudian yang kita pilih scroll ke bawah dulu ya. Kita pilih adalah binomial CD. Kemudian kalau tadi menggunakan variabel, sekarang menggunakan list. Nah, menggunakan list. Jadi kita pilih 1. Terus tadi variabel acak di kasus ini, variabel acaknya ada 0, 1, 2, 3. Misalkan saya mau tahu semuanya deh, saya inputkan semua variabel acak 0, 1, 2, 3. Oke, sudah masuk semua perubahan acaknya, klik sama dengan, kemudian N-nya tadi adalah 3 ya. Oke, kemudian P-nya peluang suksesnya kan yang ini. Sorry. Oh, yang ini yang 0,75. 0,75. 3 yang apa namanya? Yang rumah sakit. Maaf, saya kembali. Ya, rumah sakit ya, berarti ada 5 pasien pertama, berarti pembacaknya 0, 1, 2, 3, saya tambah 0, 1, 2, 3, 4, oke, 5. Oke, lanjut. Nah, ingat yang digunakan binomial CD. Nah, N-nya adalah 5, kemudian peluang suksesnya adalah 0,75. 0,75. Klik sama dengan. Oke. Nah, di sini ini yang tadi kita cari adalah peluang X kurang dari probabilitas X kurang dari sama dengan 3 gitu kan. Peluang X kurang dari sama dengan 3 kan 0,71875 ya. Nah, berarti saya slide ini dulu. Kasusnya saya lihatkan lagi. Oke. Dan peluang paling banyak 3 pasien akan sembuh dalam 3 hari, atau secara matematis berarti P untuk X kurang dari sama dengan 3, kita peroleh ini 0,367185. Di dalamnya artinya adalah bisa jadi yang sembuhnya itu 0 orang, atau 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang. Nah, kalau tadi dengan variabel, ini dengan list, kita mencoba melihat. Jadi ketika PX berarti di sini adalah PX kurang dari sama dengan 2. Jadi artinya peluang paling banyak 2 pasien akan sembuh dalam 3 hari itu adalah ini 0,10351. Jadi apa ya? Artinya berbeda dengan binomial PD tadi. Kalau binomial PD itu adalah peluang sukses untuk X itu saja. Tapi kalau binomial CD adalah peluang sukses untuk kurang dari sama dengan X, atau paling banyak 3, paling banyak X, seperti itu. Jadi kalau yang di sini, yang di X sama dengan 4, yang nilainya 0,7626 sekian-sekian, berarti ini adalah peluang paling banyak, gitu kan, paling banyak 4 pasien yang akan sembuh dalam 3 hari. Tentu akan makin besar, karena yang kita teliti atau yang kita survei adalah 5 pasien pertama. Sehingga kalau 5-5-nya sembuh sesuai jaminan itu, berarti 5-5 itu peluangnya itu adalah 1. Nah, ini juga untuk membantu mengarahkan anak tentang nilai peluang gitu, tentang bahwa yang jika terjadi semuanya itu adalah 1, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi semuanya ada di menu 7 itu. Nah,
Sepertinya berikutnya akan masuk ke giveaway kedua deh. Nah, saya lihat. Oke, jadi ini kita masuk ke sesi giveaway yang kedua ya, Bu ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu mengirimkannya ke panelis ya, atau ke saya boleh diklik nama saya. Di Gitu. sini nggak ada panelis sih, Bu. Langsung ke di atas itu. Everyone ya? Biasanya ada panelis tuh. Presenter, Bu. Kita menggunakan mode meeting, Teteh. Oh, jadi, gitu. Jadi pakai apa? Langsung japri ke Teteh aja. Oh iya, baik. Japri ke saya aja. Nah, karena kita pakai mode meeting. Oke. Oh gitu. Oke, baiklah. Jadi Baik. Oke. Diklik yang tuh everyone-nya diganti Teti Novianti. Gitu. Ya, baik. Oke, Jadi, baik. Supaya nanti jawabannya tidak terlihat sama teman-temannya yang lain. Iya. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya soalnya mirip barusan, nggak pakai perintah lagi. Soalnya ya Bapak Ibu mangga silahkan disiapkan kalkulatornya ya. Disiapkan kalkulatornya. Mau emulator mangga, kalkulator ini mangga. Giveaway yang kedua saya tampilkan ya. Sekali lagi silahkan dijapri. Oke, ke saya. Sebuah mall terkenal di Jakarta, lagi-lagi Jakarta, mengadakan undian akhir tahun untuk semua pengunjung dengan hadiah utama 1 unit BMW X1 2020. Undian dituliskan dalam kertas tertutup dengan 2 pilihan acak tentunya. Pilihannya adalah berhasil atau gagal. Jadi tulisan di undian itu bisa berhasil, bisa gagal. Setiap pengunjung diizinkan mengulangi pengambilan undian itu sebanyak 8 kali. Dan akan dinyatakan menang jika pengambilan undian berhasil lebih banyak daripada gagal. Berapakah peluang seseorang yang ikut dalam undian itu akan menang? Silahkan Bapak Ibu. Jadi peluang seseorang itu akan menang. Nah, jadi sekali lagi undiannya ada 2, berhasil atau gagal. Setiap pengunjung dibolehkan mengambil sebanyak 8 kali. Oke, dan dinyatakan menang jika pengambilan undian berhasil lebih banyak daripada gagal. Silahkan dituliskan jawabannya. Kalau saya buka chatnya berarti jawaban teman-teman bisa kelihatan dong karena saya masih share screen. Enggak Teh. Enggak. Kalau ditutup Teteh, ditutup aja. Berarti saya mau buka chat nih, mau lihat jawaban teman-teman. Tetap di Ibu sih nanti jawabannya. Oh, oke. Saya juga nggak bisa lihat, jadi karena kalau diklik tuh, oh iya, oke. tuh Teti Novianti, jadi cuma ke Ibu aja. Iya, sip, ke saya ya. Oke. Oke, ditunggu jawabannya. Ya. Sudah ada yang jawab, Bapak Ibu boleh silahkan. Berapa peluang? Hati-hati itu dinyatakan menang jika undian berhasil lebih banyak daripada gagal. Sudah ada yang menjawab? Silahkan. Teteh itu sedikit menutupi soal ya Teh. Oh gitu ya. Kayaknya kalkulatornya diminimize dulu boleh malah itu. Nah itu digeser ke atas. Saya geser ke kalkulator. Saya geser. Boleh. Nah udah kelihatan. Sip. Oke deh. Lanjut Bapak dan Ibu. Ini berarti langsung ke pemateri ya, langsung ke Bu Teti ya. Boleh. Silahkan Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bu? Apa sudah ada yang menjawab? Belum. Belum. Pasti butuh waktu lumayan sih, karena ini agak mirip yang terakhir tadi kita bahas, jadi lumayan banyak. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja di Classwiz bisa cepat.
Oke, sambil menunggu, jadi webinar ini sudah direkam dan nanti akan dipublish di YouTube channel Casio. Ya. Jadi Bapak Ibu Jawaban bisa. Pak Arisman sudah saya pegang Pak, tapi masih belum tepat. Yang lain silahkan. Oke, yang lain masih ada kesempatan. Maaf, saya tampilkan lagi. Iya, ketutupan lagi Bu. Oh ya sudah sekarang. Jadi oke, terima kasih Pak Helmi. Silahkan Bapak Ibu. Jadi biasakan ya kalau di mall undian itu disiapkan banyak, tetapi isinya itu tulisannya lah, katakanlah tulisannya cuma ada 2, berhasil atau gagal. Setiap pengunjung dibolehkan mengambil sebanyak 8 kali. Nah, semua pengunjung mengambilnya 8 kali. Nah, terus dia akan dinyatakan menang jika pengambilan undian berhasil lebih banyak daripada undian gagal. Berhasil lebih banyak dari gagal. Berapakah peluang seseorang yang ikut dalam undian itu akan menang? Bapak Ibu, aduh belum ada yang ini. Sebentar, sayang kalau tidak. Oke, belum ada yang tepat. Silahkan. Berhasilnya lebih banyak daripada gagal. Berarti segitu sudah dikatakan menang. Segitu pun dikatakan menang. Segitu lagi, seterusnya. Apalagi yang segitu, itu dikatakan. Nah, gitu. Jadi, apakah peluangnya? Ada yang mencoba ya Bapak Ibu sayang? Sudah ada yang mencoba tapi belum tepat. Bapak Ibu silahkan. Sudah jam 9 lebih nih. Gimana? Berarti kalau misalkan tidak ada yang tepat, ambil yang mendekati boleh nggak? Boleh, keputusan di teteh aja. Tapi sebenarnya secara eksak enggak sih. Tapi kasih soal lain yang lebih mudah, Bu. Kenapa? Kasih soal lain yang lebih mudah. Oke. Jadi ini tidak ada yang berhasil nih. Kasih soal lain ataukah atau saya ganti, maksudnya saya sederhanakan pertanyaannya, nggak sampai peluangnya, nggak sampai peluang. Bentar, saya baca dulu. Sudah menjurus Pak apa Ibu ya, Philippus Neri. Hanya jangan lupa Bu, ada apanya gitu. Betul kalau peluang suksesnya adalah segitu. Atau saya ganti pertanyaannya. Soalnya masih ini, tetapi mungkin saya ganti ke perintah classwiz-nya saja ya. Apakah begitu atau gimana? Ataukah peluang berapa? Bentar, saya tunggu sedikit lagi. Sekali lagi ya. Soalnya jadi sebuah mall terkenal di Jakarta, jadi ada undian nih
mengadakan undian. Undiannya itu di dalam kertas kan, tapi sebenarnya tulisannya cuma ada 2, berhasil atau gagal, tapi kertasnya banyak gitu kan. Kita ambil secara acak. Nah, setiap pengunjung itu boleh mengambil sebanyak 8 kali. 8 kali. Dan dia akan dinyatakan menang jika pengambilan undian berhasil lebih banyak daripada gagal. Pengambilan undian berhasil lebih banyak daripada gagal. Berapakah peluang seseorang yang ikut dalam undian itu akan menang? Gak apa-apa Pak Helmi, terima kasih. Silahkan coba saja. Nah, mungkin pertanyaan akhirnya nggak saya tanya peluangnya deh. Nggak saya tanya nilai peluangnya, tapi yang saya tanya adalah apa ya, berapa bacanya ada deh yang saya tanya. Jadi kalau begitu untuk ini supaya menang, saya belum ke peluangnya. Peubah acaknya berapa saja Bapak Ibu? Gitu aja deh, saya ganti peubah acaknya. Nah, peubah acaknya berapa saja? Jadi intinya dia akan menang itu kalau undian berhasilnya berapa. Itu saja deh yang dijawab. Nggak usah sampai itu. Ayo lebih tepat lagi Bapak, karena ini ada 8 kali pengambilannya. Sudah? Oke, baik. Baik, sudah menemukan jawabannya akhirnya. Dan yang tercepat di antara yang tepat sekarang betul-betul diraih oleh Bu Rindioni Lestari. Ya. Oke, Bu Yola sudah saya temukan. Saya ganti ya. Iya, Pak. Lebih cepat Bu Yola dan jawabannya sama. Oke. Bu siapa Teteh? Bu Rindioni Lestari. Baik, Bu Rindioni Lestari ya. Iya, jadi sudah saya ganti pertanyaannya ya, tidak nilai peluangnya. Takutnya oret-oretannya memang itu lama dan kelas wisnya tidak tersedia, gak apa-apa. Jadi peubah acaknya saja yang ditanya. Jadi seseorang itu akan menang kalau undian berhasilnya berapa. Sudah dijawab oleh Bu Rindioni dengan tepat dan cepat. Oke. Bu Rindioni Lestari ya Teh? Iya. Yang tadi giveaway 1 gak jadi. Iya, oke. Baik, selamat. Kalau yang tadi sudah mencoba menjawab peluang-peluang, tadi saya sudah lihat ya, tidak ada yang betul ya Bapak Ibu, mohon maaf, karena kan nilai peluang itu jawabannya harus eksak gitu ya. Kalau hanya beda digit kesekian boleh akan saya betulkan, tetapi ini masih jauh. Oke, jadi setelah diganti baru saya mendapatkan jawaban yang benar. Baik, sudah habis ya waktunya, saya tutup. Silakan Teteh. Oke, baik. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya ceritakan. Saya yakin itu bukan yang terbaik, pasti teman-teman punya ide lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi, lebih bisa mengajak anak belajar matematika secara bermakna dan tentu saja harus menyenangkan walaupun dalam kondisi pandemi, walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ini hanya ide-ide sederhana, siapa tahu akan bisa menjadi stimulus buat Bapak Ibu yang bisa mengembangkan lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas kerjasama dari Bu Yola sebagai host hari ini, kemudian dari Mas Mus
Mas Mufid, kemudian Pak Kai, Ibu Chandra, dan semua Casio Education Indonesia, juga teman-teman guru-guru hebat matematika di seluruh Nusantara. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Teti atas materinya hari ini. Sangat berbobot sekali ya tentang distribusi binomial. Jadi penerapannya juga di kalkulator. Jadi untuk yang mendapatkan giveaway dari Casio, selamat ya pada Pak Helmi dan Ibu Rian Dioni. Jadi tim dari Casio panitia akan mengirimkan form untuk diisi ya. Jadi untuk diisi alamat dan sebagainya untuk dikirim giveaway-nya. Oke, baik. Terima kasih karena waktu sudah jam 9 lewat. Terima kasih untuk Bu Teti atas materinya hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar Casio LCSC. Jadi sampai ketemu lagi di webinar LCSC selanjutnya. Acara saya kembalikan ke panitia.